Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta yanahnya sehingga kita semua pada saat hari ini, pada malam hari ini bisa sama-sama duduk beriktikaf di masjid yang kita mulia ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai membaca kitab Nashihul Ibad, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan lantaran Fatihah yang kita kirimkan menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Al-adina wal kantan salihah wa la hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Syahabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa khususan jami'ah Sulaiman Madrasah Qudsiyah wa mimati Darul Ulum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha Amin tazakkurin jiranum bizi sanami mazajta dam'an jaramim muqlatim bidami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسعا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ats-tsalitsu la yadurru ma'a hinal qalbi fakrul kisi ila akhirih. Wa qala, dan berkata siapa ats-tsalitsu, orang yang ketiga. Kemarin raja memanggil ahli hikmah, 5 ahli hikmah. Setiap satu ahli hikmah mengupas 2 mutiara, 1 tapi jadi 2. La yadurru, tidak membahayakan, tidak apa, tidak masalah, ma'aghinal kolbi, serta kayanya hati, orang yang kaya hati. Siapa sih orang yang kaya hati itu? Al-qana'atu huwa al-qana'atu, yaitu orang yang qanaah. Tidak membahayakan fakrul kisi, miskinnya kantong, miskinnya harta. Walaupun tidak punya harta, orang yang qanaah itu tidak masalah. Ai adamul mali fi yadihi, yaitu tidak adanya harta di tangannya. Walaupun nggak punya duit, orang yang qanaah itu santai. Masalahnya kita bisa nggak santai nggak punya duit? Ini masalahnya gitu. Kalau ngomong mah gampang, santai, nggak punya duit, gampang. Tapi kenyataannya ketika bokek bener-bener gelisah, bokek buat beli, kalau mau buat iseng beli rokok nggak ada, mungkin nggak masalah. Tapi istri minta mau buat beli sayur, nggak ada, lah kelimpungan. Ini ujiannya di situ. Moga-moga jangan diuji kayak gitu Pak, kita belum kuat Pak. Jadi orang yang qanaah itu walaupun nggak punya harta nggak masalah, nggak jadi pikiran. Itu bagi yang qanaah. Wala yang fa'u, namun sebaliknya, wala yang fa'u, dan tidak memberi manfaat, ma'al fakril kolbi, sertanya orang yang fakir hatinya, hatinya miskin. Kenapa hati miskin? Siapa sih orang yang hatinya miskin? Wahwa at-toma'u, yaitu orang yang tomak. Tomak itu selalu mengharapkan pemberian orang. Bahasanya apa Pak? Ngarep-ngarep pemberian orang itu. Kalau bahasa Arabnya tomak. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngeremis. Ya, pokoknya ngarep-ngarep pemberian orang tuh. Apa yang tidak memberi manfaat? Hinal kisi, kayanya harta. Walaupun dia punya harta banyak, kalau sifat tomak itu tetap ada di hati, ya nggak manfaati duit banyak tadi. Karena mesti aja. Udah punya mobil, rumah bagus, masih juga minta bansos. Ada nggak itu? Nah, saya lihat di YouTube aja, saya lihat di YouTube. Nah, itu kaya dia tapi miskin hati. Nah, gantian mau ditempeli stiker. Apa itu? Stiker miskin, ora gelem. Tapi minta bantuannya, dapat bantuannya mau. Kalau nggak dapat marah, berarti masih miskin hati. Itu bukan kaya sebenarnya. Makanya orang yang kaya benar-benar itu, ya tadi orang qanaah, dapat alhamdulillah, ora ya rapopo. Itu permasalahannya, ujiannya itu di situ Pak. Kalau kita diuji ketika teman-teman kita dapat, kita enggak, masih marah, berarti kita itu termasuk fakrul qalbi, hatinya masih miskin, masih tomak. Nah itu susah. Nah, kalau anak-anak segini nggak apa-apa, mak duit nggak apa-apa segini. Tapi kalau kayak kita ini mulai menata hati. Kenapa ketika kita tua ini mulai menata hati?
Karena kita itu sudah usia udur. Wis harta itu jangan jadi apa namanya tujuan utama. Masa lalu dah itu masa lalu. Nah, kita pentingkan kuatkan hati untuk menjadi orang yang qanaah. Kalau orang Jawa bilang qanaah itu nerimo ing pandum. Harus dikasih apapun oke. Mau dapat sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Enggak dapat alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Enggak, jangan sebaliknya. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit innalil. Dan semuanya harus bersyukur. Makanya kata Gus Baha itu seperti bersyukur, kok jadi wali itu gampang. Perbanyak bersyukur. Minum ini minum tak, sebelum minum baca bismillahirrahmanirrahim. Udah alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau kontinu setiap dapat nikmat sedikit begitu terus, insya Allah jadi wali. Cuman sayang kita enggak, belum bisa. Boro-boro minum baca bismillah, lapar aus langsung buka glek, rudi glek lega gitu. Alhamdulillahnya enggak ada, lega. Padahal harusnya alhamdulillah. Tuh. Kalimatnya sedikit namun penting. Hinal kisi ai kasratul mali fi qabdatihi. Walaupun di tangannya itu banyak harta, tapi dia tidak bermanfaat kalau masih ada sifat tomak, masih ada penyakit hati, yaitu namanya tomak. Enggak ngaruh maksudnya, walaupun duitnya banyak enggak ngaruh, karena tetap kurang terus. Lah ini yang terjadi di negara kita, terutama pejabat-pejabat kita, konglomerat kita, mereka kaya-kaya tapi kurang terus ya. Kalau lihat kasus nih, kayu gelondongan itu iso nulis dewe jamuran. Aneh jawabannya itu. Jelas ada tulisannya 1, 3, itu katanya jamuran. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu karena apa? Karena udah kena penyakit tadi, penyakit hati itu luar biasa. Qala Wahab, innal izza wal ghina, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan, kharaja, mereka berdua ini, hina, kekayaan dan kemuliaan itu, yahulani mubeng-mubeng, muter-muter, yatlubani mencari mereka, rofi konco, mencari teman. Ada 2, kemuliaan dan kekayaan, mereka itu mencari teman. Kalau pas ketemunya orang yang baik, orang yang qanaah, anteng udah, anteng dia kaya, hartanya ada, qanaah lagi, mulia dia. Tapi kalau ketemu ini kemuliaan lama kekayaan ini, ketemu orang yang tadi tomak, hancur karena kurang terus. Falakia, maka ketemu apa al-izza wal ghina, keduanya, al-qanaata, orang yang qanaah, sifat qanaah, fastaqoro, maka tenang, anteng. Kalau kemuliaan nama kekayaan ketemu pas kebetulan di hadapan yang megang ini orang kaya, udah anteng dah, aman. Dulu pernah saya ceritain, ada bengkel itu, ya nggak tahu, ini cerita teman saya ini. Bengkel itu orangnya baik banget. Teman saya itu main ke bengkel, Pak, sekolah, anak sekolah gitu. Terus megang-megang motor gitu, motor apa namanya, kayak kalau dulu apa sih Pak, roda 2 apa namanya, kayak Supra itu apa sih namanya dulu? Nah, bebek ya, motor bebek tapi udah jelek ya. Tapi dulu bagus Pak, kalau sekarang udah jelek, udah tua. Itu teman saya itu seneng, bagus banget nih Pak motor gitu. Enak nih kalau buat sekolah ya. Kata dia, kamu suka. Ya udah, bawa pulang. Dikasih Pak. Itu mas ketemu orang yang baik gitu. Tapi buat sekolah ya, buat sekolah bener kan, cerita kalau rumahnya jauh gitu. Dikasih itu. Kalau pas ketemu orang kayak gitu,
Aman tuh. Itu namanya kemuliaan, nama kekayaan jadi satu itu. Jadinya orangnya dermawan. Tapi kalau ketemu kekayaan nama kemuliaan, ketemu sama orang yang pelit, bakhil, kikir, itu megang-megang miskin lo, megang-megang ngotor-ngotorin gitu. Wafiz Zaburi, dan di dalam kitab Zabur diterangkan al-qani'u, orang yang qanaah, tadi nerimo ing pandum, orang yang neriman, selalu seneng, posisinya dapat dikit seneng, banyak seneng, itu honiyun, sesungguhnya orang kaya. Orang yang qanaah itu honiyun, sesungguhnya orang yang paling kaya itu yang qanaah itu. Wa ingkana jai'an, walaupun dia sendiri orang itulah lapar. Orangnya lapar, maksudnya nggak punya duit, tapi nerimo. Tapi jangan disalah artiin. Ini salah ngartiin gini. Nerimo, nggak mau ngapa-ngapain, tapi kerja juga nggak mau, ya itu salah. Salah, bukan gitu. Masa udah berusaha semaksimal mungkin, ya dapatnya segitu, tetap seneng. Nah itu namanya qanaah, orang yang paling kaya. Itu keterangan dalam kitab Zabur. Wa qala rabi'u, dan berkata siapa orang yang keempat, tadi orang ketiga, la yazdadu hinal qalbi, tidak bertambah, tidak menambahi hinal qalbi, apa kayanya hati, ma'al judis, disertai dengan loman dermawan, illa hinan, kecuali tambah kaya. Tidak akan tambah apa-apa orang yang hatinya loman, hatinya kaya, terus orangnya dermawan, kecuali tambahannya yaitu kaya. Jadi kalau orang dermawan itu menurut para peneliti jarang yang jatuh miskin. Tidak akan miskin orang yang sering berbagi. Karena apa? Sudah jelas dalam Al-Qur'annya itu. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka Allah balas 10. Itu minimal 10. Itu minimal, Pak. Ada lagi kalau kita sedekah itu perumpamaannya seperti kita itu menanam padi. Satu bulir padi itu nanti menumbuhkan 10 cabang. Ya, menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang itu ada isinya 10 per 100, 100 mi'atu, 100. Jadi setiap cabang itu ada 100 kali 7, 700. Kalau kita bersedekah 1000, itu kalau ikhlas, benar-benar ikhlas, itu balasannya Pak insya Allah bisa sampai 700.000. Tapi kalau sampai ngeluarin duit jangan gitu. Ngeluarin sumbangan pengajian malam Senin, masukin 5.000, dihitung 5 kali 700, wah ntar terus ternyata seminggu sampai ketemu pengajian lagi nggak balik, males kemarin belum balik, ya bukan gitu hitungannya. Itu rahasia Allah. Kalau sampai hitung gitu balik-balik, ntar kalau Allah total-totalan tetap kalah kita. Kalahnya di mana? Lah kamu napas saya kasih gratis, sehat saya kasih gratis, emang kamu tiap hari nggak makan, itu juga dari saya, kalah tetap kita. Ya, hitung-hitungan tetap kalah Pak. Kita kan cuma ngitung 5.000 perak kali 700. Allah, wah itu kalau kita sekali napas nambah oksigen, wah itu berapa itu? Seminggu lagi, belum kencing. Kalau kencing lancar tuh udah syukur alhamdulillah Pak. Orang yang kencing batu nangis tuh kalau mau kencing, sakit. Lah ngobati berapa? Wah itu kalau hitung-hitungan tetap kalah. Hitung-hitungan tetap kalah. Lebih dari 700 kali lipat kamu saya kasih balasan. Cuman bentuknya bukan berupa duit. Nah kita maunya kan gitu. Nyumbang 10.000, 10 kali lipat lumayan lah dapat 100.000. Maunya gitu. Ya enggak, Allah beda hitung-hitungannya Allah. Enggak sama sama hitung-hitungan kita. Tuh.
Jadi orang yang hatinya kaya, udah hatinya kaya, hati kaya tadi pokoknya diiringi dengan sifat dermawan, maka tidak akan ditambah apa-apa kecuali ditambah kekayaan. Allah tambah terus kekayaannya. Tuh. Makanya ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu saudagar yang sangat-sangat kaya, Pak. Dia itu ketika hijrah, pertama kali hijrah ke Madinah, itu kan waktu hijrah dipersaudarakan, Pak. Jadi setiap satu orang dipersaudarakan dengan orang Ansor, saudara satu gitu. Jadi dapat saudara, tidurnya boleh di situ, di macam. Abdurrahman bin Auf itu ketika dipersaudarakan oleh orang Ansor, dia tidak minta apa-apa, cuman minta tolong saya tunjukin pasarnya di mana sini. Oh, di Ciputat, Pak. Oh, umpama nih. Udah dia pergi ke Ciputat. Karena memang insting dan feelingnya dagang itu luar biasa. Nggak modal apa-apa. Itu pulang udah bawa duit. Kenapa? Ketemu orang pedagang kambing, Mas, sini kambing saya jualin, nanti kasih komisi ya saya. Dipegang sama Abdurrahman bin Auf, kambing yang bahasanya satu kambing itu harganya kalau sekarang berapa? 2 juta lah. Di tangan Abdurrahman bin Auf bisa laku 3 juta. Untungnya dapat sejuta. Itu Abdurrahman itu jadi orang kaya, Pak. Orang kaya raya itu. Itu saking kayanya dia ketakutan besok hisabnya berat, sehingga setiap duitnya itu disedekahkan. Bahkan pernah itu membeli kurma yang di Madinah waktu itu banjir kurma, maksudnya itu apa namanya lagi panen bareng-bareng, pembelinya katakanlah kurang lah, dibeli sama dia semua. Caranya sedekahnya dibeli semua tuh kurma-kurma. Kurmanya sampai hampir busuk itu. Ada yang mengatakan di riwayat lain itu sudah sampai kurmanya busuk. Dibeli sama dia semua orang, karena duitnya dia banyak. Niatnya sedekah, membeli kurma-kurma yang nggak laku. Ternyata karena niatnya sedekah bener ikhlas dari hati, di Yaman terjadi pagebluk. Kalau orang Jawa bilang pagebluk. Pagebluk ya kayak corona itu apa namanya? Musibah. Lah menurut riwayat di Yaman itu pagebluknya, obatnya musibah itu yaitu mengkonsumsi kurma busuk. Akhirnya yang punya cuma satu-satunya di situ. Mau katakanlah gitulah, Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf yang umpama belinya itu 1 kilonya 10.000, dibeli sama orang Yaman itu 10 kali lipat, Pak. Bayangin aja, belinya 10.000, 10 kali lipat jadi 100.000. Nah itu kalau orang Madinah itu semuanya pada jual ke dia, ya berapa ton itu? Tinggal ngali. Ini tambah kaya. Kenapa? Karena sedekahnya luar biasa. Nah, ada 2 yang saya kenal pedagang yang terkenal sukses itu. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, yang kedua itu Urwah Al-Bariqi. Tapi saya belum baca selengkapnya itu. Urwah Al-Bariqi itu sifat kedermawannya gimana belum ngerti. Kalau Abdurrahman bin Auf ya, itu luar biasa. Tapi sahabat itu pasti dermawan, cuman kedermawannya sampai di mana belum pernah baca kisahnya. Itu ada 2 yang terkenal. Makanya katanya kalau kepengen dapat barokahnya dagang supaya sukses, itu kirimlah Fatihah setelah habis sholat, yaitu kepada Urwah Al-Bariqi sama Abdurrahman bin Auf. Wadah kiai yang nyaranin gitu. Cuman kita kadang lupa, Pak, nggak baca Fatihah. Sama orang tua aja kadang lupa. Tuh. Itu namanya wasilah. Boleh nggak? Boleh minum Fatihah. Ilahinan. Wa haqiqatul judi, dan sesungguhnya hakikatnya dermawan yaitu Allah yas'aba alaihil badlu. Tidak susah untuk berkorban. Wah. Judin itu apa sih? Hakikatnya loman itu apa?
tidak susah untuk berkorban, mudah banget nyah-nyoh. Mudah banget ngasih itu. Oh butuh toh Pak Ji, Pak Jamanto. Oh siapa ini. Wah gitu. Itu orang yang dermawan. Jadi nyah-nyoh. Kalau bahasa Jawanya nyah-nyoh Pak. Ada pengemis datang, nyoh, gitu. Ada sumbangan masjid, nyoh, itu dermawan kayak gitu. Jadi setiap yang datang janda nyoh, janda ayu nyoh. Ya kalau janda biasa nyoh, kalau ayu 2 kali Pak. Nyoh gitu. itu hakikatnya orang dermawan. Enggak ada sayang untuk berkorban. Kalau kita masih sayang-sayang berarti kita itu kategorinya masih setengah dermawan. Kalau nggak mau ngeluarin beneran namanya bakhil. Bakhil alias pelit, pelit alias koret, cetil. Cetil itu Pak, bahasa Jawa. Itu jadi makanan. Jadi makanan bulat-bulat ketan itu. Nah, itu ada namanya cetil. Wala yazdadu fakrul qalbi, dan tidak menjadi tambah apa orang yang fakrul qalbi, miskinnya hati, ma'al hinal kisi, walaupun disertai dengan kayanya harta, illa fakron, kecuali tambah miskin. Orang yang hatinya fakir itu tidak tambah apa-apa walaupun dia itu orang kaya, kecuali tambah kemiskinan. Kenapa? Hakikatnya orang miskin itu kan kurang. Duitnya banyak tetap kurang, berarti dia miskin. Walaupun mobilnya banyak, duitnya numpuk di bank gak kehitung, tapi ragus banget. Apa namanya, menyengsarakan kehidupan orang banyak, nyedot darah masyarakat, tetap aja dia kategorinya orang miskin. Perlu Pak itu disantunin Pak. Jadi termasuk 8 asnaf. Enggak ke situ larinya. Itu miskin itu, ini kolbi ya, hati ya. Dalam hati orang kayak gitu itu mesti kategori orang miskin. Jadi miskin dan kaya itu ternyata adanya di dada, di hati. Ketika kita legowo menerima apa yang Allah berikan, berarti kita kaya. Ketika kita nggerutu melulu, dapat banyak masih nggerutu, apalagi dikit, berarti kita itu masih kategori orang miskin. Tapi kalau mulut kita diiringi dengan hati yang tulus, selalu berhamdalah, memuji Allah, alhamdulillah, bersyukur, berarti insya Allah kita ini orang kaya. Tuh, susahnya di situ karena mainan hati. Terus gimana kalau kita berusaha tiba-tiba nongol, ya istighfar, inget-inget istighfar. Karena memang kelasnya gitu Pak, kelas kita itu. Nongol lagi gitu. Sifat iri itu kita udah usir tuh, udah nggak iri, tetap aja nongol aja. Kita istighfar aja, istighfar. Kalau kita mau iri sama seseorang ya, yang kita iri ini tadi doain, semoga umpama dia rezekinya banyak, rezekinya manfaat dan barokah. Karena susah Pak itu merangin tuh, susah banget, mesti nongol itu, mesti. Waqala daqa malam yashab hutuko fi fakrihi, barang siapa yang tidak ditemani sifat ketakwaan fi fakrihi, di dalam kefakirannya. Orang fakir enggak diiringi dengan takwa. Tuko itu takwa, itu arti makna lughawinya, bahasanya itu wedi kepada Allah, takut. Barang siapa dalam kefakirannya tadi tidak ada rasa takwa, akalal haram mahdo, maka orang itu akan jatuh ke dalam memakan barang yang haram. Benar nggak kira-kira? Ada orang miskin tapi tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, maka dia cenderung jatuh ke dalam makan perkara yang haram. Nggak punya takwa nyopet, nggak punya takwa ngutil, nggak punya takwa
nyolong, nggak punya takwa, curanmor. Nah itu kenapa? Karena memang nggak punya. Tapi kalau takwa, benar-benar takwa, takut Pak, mau minta aja malu. Pernah kan saya ceritain Bahram Al-Majusi, ada janda punya anak 3, anaknya itu kelaparan sampai nangis. Mama lapar, lapar. Ibunya udah malam dari sore ngelayap nyari makan nggak dapat. Sampai malam dia ketemu Bahram Al-Majusi yang lagi pesta, bukan ketemu, masih lewat rumahnya Bahram Al-Majusi lagi pesta, siapa tahu ada makanan sisa, tapi dia ketika mau minta, malu dia, ya Allah, ada Allah, kenapa saya harus minta maaf orang? Nggak jadi Pak, malu pulang dia. Ini orang yang benar-benar punya takwa tinggi, pulang ketika lihat anaknya masih nangis lagi, mama lapar, nggak bisa tidur. Orang lapar tuh mudah tidur, pas susah tidur. Hah? Susah. Perutnya keroncongan, susah tidur. Sampai rumah ngeresenu, apa yang ngeresenu tuh? Mikir, pusing gitu. Ya Allah, rezeki dari mana ini? Tapi dia kembali lagi pikirannya, nggak apa-apa dah, terpaksa minta nggak apa-apa. Balik lagi ke rumahnya Bahram, sampai depan rumah dia pakai obor itu, obornya dimatiin, balik lagi pikir dia, aduh ada Allah, maksud saya minta sama seseorang, malu balik lagi, mondar mandir ini, mau minta doang, bukan mau nyolong, mau minta itu kalau dalam keadaan terpaksa halal Pak. Tapi kalau kita nggak terpaksa minta itu bisa jatuh hukum haram bisa. Pengemis maksudnya ya, bukan sekedar minta daun apa, bukan. Minta buat kehidupan itu kalau memang udah punya itu haram, kecuali memang terpaksa untuk makan saat itu, nggak apa-apa, nggak ada makanan. Akhirnya tuh Bahram itu curiga nih, dari tadi asal ada orang lewat depan rumah gitu kan, pesta udah selesai nih, dilihat ada oncor sih, apa, obor ya, ada obor asal sampai depan rumah dimatiin, maling apa ya, bolak balik gitu. Akhirnya Bahram curiga nih, diikuti tuh mak-mak, diikuti sama Bahram. Bahram Al-Majusi itu bukan orang Islam Pak, dia orang Majusi, penyembah api. Diikuti nih orang, diikutin. Setelah sampai rumahnya gubuk reot, jelek itu, lihat anaknya pada nangis kelaparan. Bahram langsung pulang. Dia ambil makanan, sisa pesta kan, banyak diambil, dibawain tuh Pak, disedekain. Padahal itu sisa pesta, tapi orang kaya yang pesta, makannya enak-enak, dikasih, senengnya luar biasa. Itu artinya apa? Dia nggak minta sama si Bahram, tapi mintanya maaf Allah lewat tangan Bahram tadi. Padahal udah sampai depan rumah, nggak jadi lagi minta. Itu kalau orang takwa Pak, mau minta aja nggak berani, apalagi sampai nyolong. Nah, tapi lantaran itu Bahram Al-Majusi dapat hidayah ketika ada ulama yang ngimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ulama tadi ketemu Rasulullah, suruh nyampein salam kepada Bahram Al-Majusi. Kata ulama tadi, bingung ini, suruh ngirim salam sama orang penyembah api, ini bener apa enggak sih ngimpi ini? Ibnul Mubarak namanya ulama tadi. Ibnul Mubarak tuh lagi tawaf ketiduran, dalam tidur tuh ngimpi ketemu Rasulullah. Ibnul Mubarak sampaikan salam kepada Bahram Al-Majusi, alamatnya mungkin nih di sini. Pas bangun, lah bener apa salah? Bahram Al-Majusi kan penyembah api, kok suruh ngirim salam dari Rasulullah lagi. Wah, dia tawaf lagi, doa, habis doa ngantuk lagi, temuin lagi sama Rasulullah. Ibnul Mubarak, sampaikan salam saya kepada Bahram Al-Majusi. Sampai 3 kali itu. Akhirnya dicari itu, singkat cerita dicari Bahram Al-Majusi. Ketemulah Bahram Al-Majusi, ditanya, Bahram, singkat cerita ketemulah, Bahram, apa sih kebaikanmu selama ini sehingga nabiku tuh titip salam kepadamu?
Oh, saya itu punya anak ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Karena anak saya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, saya orang kaya. Saya takut kalau saya kawinkan dengan orang lain, harta saya nanti kerebut. Orang nikahi sama anak saya karena harta. Makanya anak saya, kakak adik saya nikahin. Kakaknya dapat adiknya. Kata Ibnul Mubarak, wah itu mah haram di agama saya. Nggak boleh ingkres, kawin sedara, nggak boleh itu. Mungkin ada lagi deh kebaikan yang lain. Dipikir lagi, oh ada. Karena sudah habis jodohnya, sisa anak saya satu, perempuan yang ragil, yang paling cantik. Saya juga nggak mau nikahin ke orang lain. Akhirnya saya nikahin sendiri. Itu anaknya dinikahin sendiri itu. kata Ibnul Mubarak, wah inilah tambah sesat lagi. Tadi aja nikahi adik emak kakak udah sesat. Ini anaknya sendiri dinikahi, wah ini sesat ini sesat jidan, ini sesat banget ini. Mungkin ada yang lain dia inget ini. Oh, saya pas pesta, habis pesta itu ada ibu-ibu yang wirawiri ke rumah, setelah sampai depan rumah obornya dimatiin, saya ikutin, ternyata dia janda yang punya anak sedang kelaparan. Maka saya kasih, saya anterin makanan, saya jamin dia. Kata Ibnu Mubarak, nah ini amalan yang disukai oleh Rasulullah, yaitu bersedekah. Terus, memang ada apaan sih sebenarnya gitu? Engkau itu dapat salam dari nabiku gitu. Dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Nah kita aja nih Pak, lahir jebrol muslim. Ya, kuping kanan diadanin, kuping kiri dikomati. Ya, dari kecil diajarin ngaji, diajak ke masjid. Belum pernah kita dikirimin salam Nabi Muhammad. Ya, ngimpi juga belum pernah. Ini Bahram nyembahnya api, dapat salam dari Rasulullah. Karena itu saking gembiranya itu Bahram itu Allah kasih hidayah masuk Islam, Pak. Hebatnya lagi setelah bersahadat mati. Habis ngucapin kalimat syahadat, belum sempat sholat, belum sempat apa-apa, baru tobat aja, mati. Kira-kira nih dosanya yang kemarin-kemarin diampuni apa enggak? Wah, udah dapat salam dari Rasulullah, ya, matinya dalam keadaan bersahadat. Itu luar biasa. Nyari gitu susah Pak. Dosanya yang kemarin nggak dihitung Pak. Ngumpulin anaknya enggak masalah. Oh, anaknya sendiri enggak masalah. Jadi dosa enggak hilang udah dosanya karena perbuatannya itu waktu belum Islam. Pas habis ngucapin kalimat syahadat meninggal, itu matinya husnul khotimah. Tuh, itu Allah kalau mau mentakdirkan orang itu gampang banget. Jadi tidak semua orang yang muslim dari kecil jaminan mati husnul khotimah. Tidak juga orang yang dari kecil itu tidak kenal agama matinya mesti su'ul khotimah. Belum tentu, semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya terangkan tadi ibu-ibu, Robi'atul Adawiyah itu kalau munajat di tengah malam, munajatnya itu luar biasa anehnya. Ya Rob, kalau saya ini ibadah saya, sholat saya, Robi'atul Adawiyah itu sholatnya semalam 1000 rakaat. Oh, saking banyaknya mungkin ya, 1000 rakaat. Itu kalau munajat gitu, ya Rob, kalau sholat saya yang panjang ini dan ibadah-ibadah yang lain, karena saya takut engkau masukkan saya ke dalam neraka, maka ya Rob, malam ini saya minta masukkan saya ke neraka. Tuh, berani ini bapak-bapak doa kita. Ya Rob, kalau saya ibadahnya karena saya takut masuk neraka, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Dan kalau ibadah saya jauhi maksiat, ibadah saya, puasa saya, macam-macam lah. Itu karena saya kepingin masuk surga, maka tolaklah saya masuk surga. Masukkan saya ke neraka.
Itu mentok itu. Terus apa intinya? Ibadahnya, ninggalin maksiatnya, semua cuma karena Allah, bukan karena surga, karena neraka. Kalau ulama-ulama wali-wali Allah yang sudah kelas kakap itu nggak ada Pak pikiran neraka surga, adanya cuma cinta Allah titik, udah ridho Allah, sholatnya karena ridho Allah. Makanya ibu-ibu saya ajarin tadi, kalau kita mau sholat sudah berdiri itu baca itu, diucapin boleh, di hati boleh. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang kutuju, bukan surga, bukan neraka, bukan takut neraka. Waridoka matlubi, ridhomu yang kucari. Udah itu titik. Kalau kita dapat ridho Allah, surga akan ngikut sendiri. Benar gak? Kalau Allah sudah ridho, nggak usah minta, surga ngikut sendiri. Cuman kelas kita kelas awam, bukan wali, ya tetap kita minta kelas kita maksudnya kelas awam. Kelas awam tuh udah gitu. Kalau udah kelas mahasiswa ya udah beda lagi. Kelas wali udah mahasiswa itu, udah kelas wali udah beda. Yang dipikirin cuman Allah, Allah, Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu thariqah itu, setiap tarikan nafas dan hembusannya itu keluar masuk ada kalimat Allah, 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 Allah. Kalau kita kan enggak, pikirannya kemana-mana. Jarang lagi ketemu Allah. Kalau ketemu Allah pas sakit aja, ya, wah sakit baru Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Kalau lagi sehat duitnya banyak, ya janda, ya janda, ya janda gitu. Jadi orang yang miskin hati, udah miskin hati ditambahi dengan miskin beneran, nggak punya apa-apa, terus tidak diiringi ketakwaan, maka terjerumus ke dalam dosa itu jauh lebih mudah, gampang. Makanya yang ngiringin kita jadi benteng itu adalah takwa. Berapa menit lagi, Man? 3 menit. Mungkin ada yang perlu ditanya? Udah? Kita lanjutkan, kalau nggak ada dibahas. Waqalal khamisu, dan berkata orang yang kelima, akhdul qalil minal khair khairun min tarkil katsir minasyarri. Mengambil sesuatu sedikit dari kebaikan, mengambil kebaikan walaupun sedikit, itu khairun, bagus. Lebih bagus min tarkil katsiri, daripada meninggalkan sesuatu yang banyak, minasyari, dari perkara yang buruk. Kayaknya aku memahami dulu lama tadi. Maksudnya apa ya? Oh, maksudnya gini. Ketika kita mengambil sesuatu kebaikan sedikit, ya, itu lebih bagus daripada kita meninggalkan sebagian perkara, apa kebanyakan perkara yang mangdoroti, tapi dalam keadaan kita diem aja. Maksudnya gini, ada kemaksiatan, orang judi, orang mabuk, kita pangku tangan, nggak ikut-ikut, kan meninggalkan itu. Itu lebih baik kita berzikir walaupun sedikit. Maksudnya gitu loh, kita berzikir atau kita bersedekah. Ketika kita lihat kemaksiatan, orang semua macam-macam kumpul, laki-laki, perempuan, goyang, joget-joget, kita nggak ikut, tetap pangku tangan, anteng aja. Kan itu bagus itu. Tapi ketika kita mengamalkan sesuatu walaupun sedikit, ketimbang kita pangku tangan, lebih utama mengamalkan perkara yang baik walaupun sedikit. Gitu. Watarkul jami'i, ini beda lagi nih. Watarkul jami'i minasyari, dan meninggalkan seluruh jami'un itu artinya seluruh. Watarku jami'i minasyari, meninggalkan seluruh kejelekan. Ada kejelekan macam-macam, enggak diikutin semua. Itu khairun, lebih utama, min ahdil qalil minal khairi, daripada mengambil sedikit dari sesuatu yang baik. Kita ninggalin semua. Ke disko kagak, ke pantai pijet kagak,
mabuk kagak gitu ya. Walaupun kita mungkin nggak sholat duha, gitu loh mungkin gitu. Kita nggak sholat duha, ninggalin sholat duha. Tapi semua kemaksiatan ditinggal itu lebih utama daripada kita mengambil sholat duha tapi maksiat jalan terus. Maksudnya gitu loh. Kita maksiat sedikit ya, sholat duha rajin, tahajud rajin. Tapi sebelum tahajud kalau nunggu malam ke nightclub gitu loh, maksudnya itu lebih utama ninggalin kemaksiatan semua tapi tidak ngamalin perkara kebaikan walaupun sedikit. Tapi yang wajib tetap, bukan sholat 5 waktu itu mau perkara berat itu, nah gitu maksudnya. Jadi ketika kita meninggalkan seluruh jami'ul katsiri minal ma'asi, seluruh kemaksiatan kita tinggalin semua, itu lebih utama daripada kita melakukan kebaikan walaupun sedikit. Utama ninggalin maksiat, karena maksiat itu susah Pak. Maksiat yang lebih susah sering saya katakan itu ngumpul-ngumpul terus kita ngomongin orang. Nah, kita bisa ninggalin itu lebih utama daripada kita sholat 2 rakaat tapi tetap gunjing, maksudnya gitu. Gunjing jalan terus, sholat ba'diyah qobliyah jalan terus, aman ninggalin gunjing ya, tapi nggak sholat qobliyah itu lebih utama ninggalin gunjing dan kawan-kawannya, misuin, gunjing, fitnah, itu ya, gitu maksudnya. Jadi kita ninggalin semuanya, itu susah. Kita tuh masih sifatnya campur aduk STMJ, ya, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat terus Pak kita, alhamdulillah sholat terus, tapi maksiat kecil-kecil masih jalan. Lihat yang bening matanya susah merem. Itu wallahu alam bishawab. Demikianlah dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kita bahas, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya murni dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.